Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak, Ibu, saudaraku jemaah masjid An-Nuraimin yang insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tentunya tidak henti-hentinya membacakan puji dan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat dan hidayahnya. Maka pada pagi subuh ini kita masih banyak diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan juga nikmat kemauan untuk hadir di rumah Allah di Masjid An-Nuraimin yang mulia ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Alhamdulillah kita telah menunaikan sebagian dari kewajiban kita, yakni melaksanakan sholat subuh berjamaah. Selanjutnya salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Rasul Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga-keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya hingga hari kiamat. Semoga kita yang selalu bersalawat kepada beliau di yaumil akhir, di yaumil kiamat, mendapat syafaat ataupun pertolongan dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana biasa kita dari pengelola Masjid An-Nuraimin setiap pagi minggu ba'da subuh mengadakan majelis ilmu yang insyaallah pada pagi hari ini telah hadir di tengah-tengah kita Al-Ustaz Haji Muhammad Ali Rawas, Magister Hukum Islam, yang insyaallah beliau nanti akan menyampaikan kajian-kajian Islam. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan dengan seluas-luasnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sallallahu ilaha illallah wa sallallahu Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wallahu ta'ala bil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Hadirin jemaah Masjid An-Nuraimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur tentu kita kepada Allah Azza wa Jalla karena kita telah Allah berikan kesempatan kesehatan badan dalam rangkaian kita menunaikan sholat subuh berjamaah. Atas izin Allah lah kita dapat hadir di sini. Atas izin Allah lah kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam diaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita dan sekarang kita berada di alam yang terang benderang. InsyaAllah di pada masa nanti kita akan mendapat semangat dari beliau. Amin ya rabbal. Bapak Ibu yang kami hormati, tentu kita melanjutkan juga yaitu pengajian kita di pagi hari ini dalam rangkaian masih membahas hadis kursi. Hadis kursi ini tentang dialog Nabi Musa dengan Allah, dengan Tuhan dalam munajatnya. Terkait dengan hal tersebut diterangkan dalam hadis kursi, akhbarona Abaidullah ibn Musa an Utsman ibnil Aswadi an Atha'i qala Musa ya Rabbi ayu ibadika ahkam. Qala allazi yahkumul linnas kama yahkumu li nafsihi
Qala ya Rabbi ayu ibadika aina qala ardohum bima qasamtu lahu. Qala ya Rabbi ayu ibadika ahsanalaka qala a'lamuhum bihi. Diriwayatkan Ubaidillah bin Musa memberitahu kami dari Utsman bin Aswad dari Atta, ia berkata, Musa berkata, wahai Tuhanku, siapakah hambamu yang paling adil dalam memberikan keputusan? Jadi Nabi Musa ini salah satu nabi yang sering bercakap-cakap dengan Allah. Apa keluhan di badannya, dia langsung. Tuhan berfirman, yaitu orang yang menghukumi manusia sebagaimana ia menghukumi dirinya sendiri. Nah, jadi itu ya. Jadi orang yang adil dalam mengambil keputusan itu adalah orang yang menghukumi manusia sebagaimana ia menghukumi dirinya sendiri. Jadi dia tak ngado nak menghukumi wong, apa dia menghukumi wong itu, dia merasa dirinya juga terhukumi. Jadi cak mana dia nyakiti wong, nah dia merasa dirinya tersakiti. Nah itu termasuk orang adil tu. Nah yang payah ni nyakiti wong, nah dia tak tahu rasa nak nyakit dirinya. Nah, nanggung lah kan. Wong nak nanggung lah. Yang penting tubuh lemak itu. Jadi cak mana kita nyakiti wong, nah rasa kalah. Ketika kita nyubit wong lain, nah cubit pula diri kita tu. Mau sakit, nah dia wongnya sakit. Nah, jangan kita lakukan. Nah ini kata Allah termasuk orang yang adil mengambil keputusan. Kemudian siapakah hambamu yang paling kaya? Nah itu Nabi Musa yang ngomong ini. Orang yang paling kaya, Tuhan berfirman, yang paling ridho dari mereka dengan pembagianku. Jadi orang yang kaya itu orang yang ridho setelah diberikan Allah rezeki kepadanya. Masya Allah itu. Semalam tu Bu, aku nonton macam YouTube, Irfan Hakim yang mimpinnya, itu dia menghadirkan uang kembar siam anak-anak berkisar umur sekitar mungkin 5-6 tahun lah, lebih lah mungkin 12 tahun kan. Bagendeng adik ini betino galo kembar siam, kakinya 2. Dihadirkan, apa dia ngomong? Dia tertahu-tahu bersyukurnya nujinya, dia dinjuk Allah kelebihan daripada yang lain. Irfan Hakim nangis sampai wong nangis. Kalau aku juga nangis Bu. Ya Allah ridho nian ya. Yang cak itu ridho. Nah kita ni kadang-kadang ada dikit berkurang, lada ridho itu. Apa yang membuat kita nangis tu? Dia senyum baik senyum. Kami bersyukur kami diberikan Allah kelebihan unik daripada yang lain. Kita nyengoknya mana? Nah, saya ulangi, orang yang paling siapa yang paling kaya? Ya Allah, kata Nabi Musa, Tuhan berfirman, yang paling ridho dari mereka dengan pembagianku. Jadi apa yang diberikan Allah kepada kita itu lebih banyak, lebih kecil, pokoknya ridho. Nah itulah orang yang paling kaya. Kalau orang tidak pernah menerima, nah itu dia miskin terus dia. Kemudian Musa bertanya, siapakah hambamu yang paling takut kepadamu ya Allah? Yang paling takut, Tuhan berfirman, yang paling alim dari mereka padamu. Yang paling alim. Jadi istilah alim ini, maaf ngomong, bukan berarti dia sekolah tinggi sampai profesor, sampai ini ya, S1, S2, S3 sampai profesor, ya, atau ilmu agamanya banyak nih kan. Tapi yang paling alim ini bukan cak itu. Yang paling alim itu yang paling dekat dengan Allah, yang paling nganing kata Allah dan Rasulnya, yang paling artinya tidak mengerjakan lagi apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Nah, dan dia mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Jadi menuju Allah ini jangan, ya jangan. Uji Rasul jangan. Nah kita ini galak bantah-bantahan. Kadang-kadang tu ganang, mumpung masih hidup. Sekali-sekali. Tapi ajal kita dah tahu, itu naik itu. Sekali-sekali tu naik kadang-kadang. Ayolah, sekali-sekali tak apa-apa. Lah banyak go pahala ko.
sekali itu dosa kau nak ditambah. No, mana puluh. Lah kebanyakan pahala sekali nak berdosa. Nah, pas kita ngelaku dosa, Allah nyabut kita innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak sekira kan? An Abi Hurairah qala Musa ya Rabbi man a'azza ibadika indaka qala man iza qadara kafara. Dari Abu Hurairah Nabi Musa bertanya, wahai Tuhan, Tuhanku, siapakah di antara hambamu yang paling mulia bagimu? Paling mulia ini dia berfirman, yaitu orang yang mampu membalas tetapi dia memaafkan. Jadi orang yang paling mulia di antara kita itu adalah orang yang mampu membalas ketika orang berbuat jahat dengan kita, tapi tidak galak. Dia lebih memaafkan. Jadi orang jahat dengan kita aku mampu sebenarnya malasnya. Dengan apa baik aku mampu. Nak balakam jadi, nak lewat depan jadi, nak lewat jauh jadi, tapi aku lebih memaafkan. Nah, kalau ada orang yang seperti itu, itulah orang yang paling mulia di antara kita. Nah, kita ukur-ukurlah. Mungkin kita lah pacak mah itu, lah bisa seperti yang dikatakan ini, nah lah masuk. Dah usah nak ngadungin orang, lah masuk aku ni Cak Ida. Kena di sini lah dinyatakan di hadis kursi ini. Nah, masih wong jahat dengan kita, wong nyubit tubuh nak ngebuk, nak lebih ganas lagi darinya, nah itu lom. Nah, abang kita ni kadang-kadang tu lali, kawan tak malasnya. Lali tu nah bahasa Rawas tu. Kalau bahasa Jawa lali tu lupa. Mun bahasa Rawas lali tu nadem. Itulah galak manas tu. Maka kalau kita hati kita lah udah masuk, mudah-mudahan ketika suami dilakukan wong cak itu, bininya ngasuh, dia ngomong, nah ngajum kawan tu. Mulai kawan tu ngajum ya. Termasuk atau sebaliknya ketika istri dilakukan wong seperti yang dia kirakan sini, dia nak malas tapi lakinya nyabarkan. Nah itu bagus. Nah, jadi orang yang pacak mampu membalas orang yang melakukan kejahatan pada kita dan kita bisa memaafkannya, kata Allah, itulah orang yang paling mulia di antara. Dari Abu Sa'id, dan dia berkata, Nabi Musa berkata kepada Allah dalam munajatnya, wahai Tuhanku, beritahukan sesuatu kepadaku, aku akan berzikir dan berdoa padamu dengannya. Tuhan berfirman, wahai Musa, katakan la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah. Jadi lah dulu-dulu Nabi Musa lah ngomong, lah bertanya dengan Allah, ya Allah, zikir yang paling padek tu yang mana? Zikir la ilaha illallah. Maka ketika ada orang bertahlilan di rumah meninggal, dia mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, dia anggap bid'ah, dia anggap tak pernah dilakukan. Kok Nabi Musa lah bertanya dengan Allah, zikir yang paling padek tu menyebut la ilaha illallah. Nah itu. Mula tak baca lagi nyebut la ilaha illallah, tak boleh. Terserah nak kecil, nak gede, nak sambil berjalan ya. Ya. Insya-Allah. Tiada ada Tuhan kecuali Allah. Kemudian Musa berkata, wahai Tuhanku, nah itu. Semua hamba-hambamu membaca kalimat itu. Tuhan berfirman, katakan la ilaha illallah, itu tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kalau ibu baca ngamalkan 700 kali la ilaha illallah, tapi mon aku pernah tak sambil duduk sekali dah, bautang masuk ngebun, apan 1000 taruh, apan 100 taruh, apa 200 taruh di dinding, ditulis lah 500 kali apa mana. Kalau baca 700.000 kali maksudnya, bukan
700 kali kecinian. Kalau pajak 700.000, ibu ngamalkan la ilaha illallah, segala hajat mudah-mudahan dikabulkan Allah. Tapi tak sanggup Pak Ustaz, alangkah banyak 700.000 tu. Makanya jangan sekali. Sambil duduk 1000 kali catat. Sambil duduk 1000 kali catat. Apa ada bunyi ketok-ketok? Apa nak ngode tu? Kau jam berapa? Belum Belum. Piring belagu. Musa berkata, La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Wahai Tuhanku, aku hanya menginginkan sesuatu yang secara khusus Engkau berikan kepadaku. Tuhan berfirman, wahai Musa, wahai Nabi Musa, seandainya langit 7 beserta yang meramaikannya selain karena aku, dan 7 bumi berada di sisi mangkokkan timbangan, maksudnya tu, dan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, ditaruh di sisi timbangan yang satunya, tentu timbangan itu akan jomplang. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, lebih berat daripada semuanya itu. Alangkah hebatnya amalan tu, gede nian. Jadi kalau seandainya la ilaha illallah ditaruh di timbangan sebelahnya bumi dan langit, ketika ditimbang uji Allah, nah beratlah yang la ilaha illallah ini daripada bumi dan langit tadi. Maka ketika Nabi Isra Mi'raj, ketika itu Nabi ditunjukkan ada orang membangun di dalam surga tu, dibangun rumah istana, uangnya tu bangun terus, tak dem-dem tukang tu. Ditanya oleh Rasulullah, ya malaikat Jibril, itu rumah siapa? Alangkah ilu, alangkah gedenya, dan orang ramai bangun. Tapi ketika itu dia berhenti, orang yang bergawe tu berhenti. Nah, ngapa pula berhenti? Kata malaikat Jibril, orang yang punya rumahnya tu ya Rasulullah masih ada di dunia. Ketika seorang bangun berhenti, dia berhenti ngucap di dunia tu. Oh Allah. Jadi selaginya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, orang tu bangun terus rumah tu. Apanya berhenti? Berhenti pula orang bangunnya. Woi, kalau kita baca macam itu, Sultan Bulkiah, ya, Brunei Darussalam itu, uji kabar 500-an kamar, uji Kak Burdani lebih 1000-an kamarnya, rumahnya kamar 1000-an, tubuk kamar 4 ikut, ada sikuk yang atas 2 yang kosong, tak boros lagi. Uang ni punya kamar ribuan kamar. Itu Sultan Bulkiah, Brunei. Nah, kalau minta ngaji yang kok kalah Sultan Bulkiah itu di amalan ini. Nah, mari sama-sama kita saling ingatkan la ilaha illallah. Okay? Duduk la ilaha illallah. Ditambah lagi Muhammadar Rasulullah. Dari Umar, ia berkata, Nabi Musa berkata, wahai Tuhanku, aku ingin mengetahui orang yang engkau cintai di antara hamba-hambamu, lalu aku akan mencintainya. Nabi Musa berkata, wahai Tuhanku, siapa hambamu yang kau cintai itu? Kalau kau mencintai, kau kabar dengan aku nak mencintainya juga. Tuhan berfirman, apabila kamu melihat hambaku banyak berzikir kepadaku, maka aku mengizinkan hal itu padanya, dan aku mencintainya. Dan jika kamu mengetahui hambaku tidak berzikir kepadaku, maka aku menutupi, menghalangi dari hal itu, dan aku membencinya. Jadi Nabi Musa ngomong, ya Allah, siapa hambamu yang kau cintai? Kalau kau tunjuk tahu aku, kau tunjuk tahu aku nak cintai juga. Kata Allah, orang yang banyak berzikir. Makanya kalau kita cinta dengan para ulama, para orang wali Allah yang galak berzikir, natanginyo, ya, nyambanginyo di bahasa itu, alangkah hebatnya. Ini galang kebalikan, Bu. Mohon maaf aku tu.
Kita ni ada orang penting dalam urusan apa be? Maaf ni anakku. Dalam urusan pemerintahan, ulama besar ini yang galak berzikir, yang dicintai ini, yang natanginya bukannya natangi ulama ini. Maka kalau ada ulama di undang-undang dalam urusan-urusan keramaian tidak datang, jangan dianggapkan, memang itu, tidak galak. Seharusnya layaknya nyonya datang ke sini minta doa, bukan ini minta doa ke dengan ini. Paham ya? Nah itu maksudnya tu. Ini kita ngomong sombong nian, baru ngaji kitab 2 kitab, baru berzikir lah sudah ada galak diundang lagi dalam keramaian. Padahal keramaian itu banyak maksiatnya kepada Allah umpama. Nah, kalau dalam urusan pade, Allahu Akbar. Nah, seperti baru-baru ini kan. Nah, ya, pendopuan wali kota ini ngadokan ini puncak dari Maulid Arba'in. Mantap itu. Cuman menpacak dikabari, digamai ke di kampung kita ini biar kita datang gelo. Ini kan orang lain banyak datang kan, orang kita dikit umpama kan lebih kurang siarnya. Tahun depan bila perlu aku senangnya puncaknya di sini. Masya Allah. Nah ini kalau dapat terasa kampung kita kampung jadi berkah. Puncak dari Maulid Arba'in. Mengagung-agungkan Allah, maca selawat Rasulullah. Allahu Akbar. Pade itu. Ya, jadi kalau uang yang dah galak berzikir, nah aku bencinya kata Allah. Artinya tak tahu ya kita boleh membencinya juga, cuma biarlah Allah membencinya. Nah, kalau kita jangan. Nah, kemudian dari Jabir, Allah pernah memberi wahyu pada Nabi Musa alaihissalam, wahai Musa, sukakah kamu aku tempatkan rumahmu bersamamu sehingga kamu selalu bisa bersujud pada Allah? Musa bertanya. Saya ulangi, dari Jabir, Allah pernah memberi wahyu pada Nabi Musa. Allah ngomong dengan Nabi Musa, wahai Musa, sukakah kamu aku tempatkan rumahmu bersamamu? Bersamaku mungkin sehingga kamu selalu bisa bersujud pada Allah. Jadi Nabi Musa ngomong ditanya oleh Allah, kau galak tak punya rumah para aku? Wahai Tuhanku, bagaimana hal itu? Allah berfirman, wahai Musa, tidakkah kamu tahu bahwa aku adalah teman duduk menyertai orang yang mengingat aku? Jadi orang yang banyak mengingat Allah, itulah teman duduknya Allah. Aku dalam kajian kita yang sebelumnya, Allah pernah ngomong, kamu tidak pernah natangi aku sakit. Puji hamba ya Allah, madai kau sakit. Bukan, kau tidak pernah natangi saudaramu, sahabatmu sakit. Kena di dekat orang sakit itu ada aku. Kau tidak pernah nginjuk aku makan. Ya Allah, madai aku nak nginjuk makan kau Allah. Bukan, ada orang minta-minta makan ke rumahmu, tetanggamu lapar, kau tidak pernah nyambanginya, tidak pernah nginjuknya. Padahal di dekat orang yang lapar itu ada aku. Cak itu bakajian. Orang yang mengingat aku, dan dimanapun hambaku berpegang teguh padaku, menggantungkan pertolongan padaku, maka dia akan mendapatkan pertolonganku. Jadi kalau orang yang banyak berzikir, nah kaget kamu tu kalau berulang-ulang ibu-ibu kan, siapa baik kalau tanya, Pak Ustaz, zikir apa Pak Ustaz? Ya salah satunya yang tadi, la ilaha illallah. Boleh tak subhanallah? Boleh. Alhamdulillah boleh. Boleh tak la ilaha illallahul malikul hakul mubin Muhammadar Rasulullah sadiqul wa'dil amin? Boleh. Bolehlah doa Nabi Yunus di dalam perut ikan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin? Boleh. Nah yang tak boleh itu galak ngenang-ngenang yang lain, duduk ngenang-ngenang yang lain, ngelamun dengan yang lain. Nah itulah galak kemasukan jin tu. Mula kemasukan jin, Dari Anas, Allah memberi wahyu pada Nabi Musa bahwa di dalam umat Muhammad sungguh terdapat banyak orang yang berada di setiap tempat dan lembah. Mereka berseru dengan kesaksian bahwa, berseru bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, maka balasan mereka atasku adalah sebagaimana balasan para nabi-nabi. Jadi kalau ada orang di gunung, di darat, di laut mengucap la ilaha illallah, maka Allah membalasnya bagaikan membalas balasannya sebagaimana membalas
kepatuhan para nabi-nabi Allah ini. Kita ni tak usahlah. Yo. Kadang ada orang ngomong, mana ngomongnya walaupun kita tidak mengikuti, walaupun kita tidak bisa mengikuti sunnah Nabi, jangan ngomong walaupun kita tidak bisa mengikuti, walaupun kita sedikit mengikuti sunnah Nabi, itu benarnya. Kalau banyaklah salah pula kaki, tak kena do. Kena satu amalan, satu amalan kita mengikuti, tak usah Rasulullah, sahabatnya Rasulullah baik, kita orang yang paling hebat di muka bumi saat ini. Itu. Sama aku ngomong kan, kalau ada wong di tengah masyarakat kita ni, lum asan dia lah duduk di masjid lah nunggu nak semayang, itu termasuk orang yang hebat di muka bumi main hari. Tak salah di lingkungan kita, tak salah di Kota Lubuk Linggau dan Sumatera Selatan. Kalau ada wong lum azannya lah duduk nunggu nak semayang, hebat wong itu. Kena awak belum baca itu, nama itu bahasanya. Nah, kalau ada kan, tapi ada. Tahu kalau merebut. Ya mudah-mudahan. Tapi nya mungkin sibuk ngomong azan yak sikok situ nutup muka pintu ngidup lampu ngidup Asia sampai deh. Dari Anas bin Malik, Allah pernah membenci wahyu kepada Nabi Musa, memberi wahyu kepada Nabi Musa, wahai Musa, sesungguhnya di antara hamba-hambaku terdapat orang yang apabila dia meminta surga dengan isinya padaku, tentu aku akan memberinya. Ya. Jadi Allah pernah ngatau dengan Nabi Musa, ya Musa, kalau ada orang yang memintaku surga dengan isinya, ku beri. Dan seandainya dia meminta sarung cambuk, maka aku tidak memberinya. Hal demikian bukan karena aku merendahkannya, tetapi aku hendak menyimpan buatnya di akhirat nanti. Oleh karena itu, muliakanlah dan menjaga dari bahaya dunia. Jadi ada wong kalau dia minta dunia, minta seisinya diunjuk. Kalau minta surga dengan seisinya diunjuk. Tapi kadang-kadang belum terjenguk. Maka aku pernah memberi kabar, ada seorang ulama hidupnya miskin, ya saro. Ketika itu ada seorang yang sering belajar dengannya, ya guruku, ya ulama, kau hebat, kau dekat dengan Allah. Kalau kau nak minta apa-apa dengan Allah pasti Allah unjuk. Puji yang ulama tadi, aku tak pernah minta lebih. Kalau aku nak minta lebih, diunjuknya. Nah, ngapa tak kau coba? Buktikan ujinya. Buktikan maksudnya. Ya sudah, kalau kau nak membuktikan, sekarang bawa karung, ambil karung sikok sewang, bawalah karung ini, kita pergi. Nak ke mana? Nak ke mana kita bawa karung ini? Ya ulama, atau si murid tadi. Kita pergi ke pasar. Setelah di pasar, alawanya apa? Kurma yang busuk di sampah itu diambilnya, dimasuknya karung, sekarung sewa. Bingung wong ini. Nak dia apa ke ini? Milu laku dulu. Diajaknya ke pasar sebelah, kemudian dijualnya. Dibukanya kurma itu dijual. Ada orang datang, ini kurma busuk dijual. Memang bukan untuk dimakan barang sembarangan, tapi ini untuk obat. Obat apa? Segala obat. Obat batuk, makan kau kurma, batuk berhenti. Tanganku sakit, diambil dikusuk bayi. Laju akhirnya uang beli 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo. Habislah, teko karung dibawa uang itu uang lain tu. Nak dibersih. Nah itu kehebatan. Nah kawannya ngomong banyak boleh duit. Akhirnya uji kawannya tadi, kalau macam itu kita agak esok ngulang lagi dia. Bawa karung ini kita jadilah ujinya. Aku cuma nak bukti dengan kau be, mun aku nak berkendak ada jalan. Alang enjau kurma busuk be berjual, apalagi kurma ilu. Itu be bayangannya. Nah kita ni galak mah itulah, kalau ngambil patokan laju kita malas. Ai dilah beribadat, dilah dekat dengan Allah. Si anu tu masa siang pagi nungat nungit, siangnya sahur.
Nama metu aku ngan lah, jangan. Dan seandainya dia meminta sarung cambuk, nah itu ya. Oleh kerana aku memuliakan dan menjaganya dari bahaya dunia, sebagaimana pengembala menjaga kambing binatang gembalaannya dari bahaya keburukan. Wahai Musa, aku tidak menyandarkan orang-orang kafir, orang-orang fakir pada orang-orang kaya. Sesungguhnya gudang-gudang kekayaanku begitu sempit, terbatas atas mereka. Nah, ini orang fakir tak disandarkannya pada orang kaya tu. Dia tetap minta pada Allah. Orang kaya juga minta dengan Allah, orang fakir juga minta dengan Allah. Dan sungguh rahmatku tidaklah muat mereka menampungnya. Tetapi aku tidak menetapkan suatu kewajiban di dalam harta orang-orang kaya apa yang melapangkan orang-orang fakir. Wahai Nabi Musa, aku bermaksud menguji orang-orang kaya itu bagaimana respek mereka terhadap apa yang aku padukan untuk orang-orang fakir di dalam harta mereka. Jadi Allah ni jelas ngomong dengan Nabi Musa ini. Kata perlunya orang miskin tu nak minta dengan orang kaya. Tak perlu orang miskin itu bersandar dengan orang kaya. Kena orang kaya tu minta dengan aku juga, ujar Allah. Cuman aku ni nak mewajibkan orang kaya tu pasal tak nganyawir ngenjuk orang miskin tadi. Tu. Ngenjuk pahala macam. Kena kita ni kalau harta kita banyak ditanya, ke mana hartamu? Dibawa ke mana? Di jalan ke mana? Ha, itu Nabi itu. Kata Allah kata urusan itu munye yo dak dem tetap dapat hukuman dia. Sama cak bahasan kalau ibu-ibu punya, mohon maaf, punya emas 80 gram, itulah dapat kena zakat 2,5 gram. Kalau ibu simpan, kalau dipakai tidak kena. No, ibu pakai ke galau. Kaki bergelang gede kalung, takutnya kena zakat. Hilang kewajibannya. Bagaimana respek mereka terhadap apa yang aku pardukan untuk orang-orang fakir di dalam harta mereka. Wahai Musa, jadikan bendahara bagi orang-orang fakir, pelindung bagi orang-orang lemah, dan penolong bagi orang-orang yang meminta pertolongan dan perlindungan. Maka aku akan menyertaimu dalam kondisi sulitmu sebagai penghibur dalam kesendirianmu. Dan aku akan memelihara kamu siang dan malam. Jam berapa? Masih ada ya waktu ya. Terus bilang. Masya Allah. Jadi kalau ada orang minta-minta sampai minta-minta dengan kita nyuk dapat jangan nyuk banyak, nyuk dikit. Kita jarang bu ketemu lampu merah tu. Kadang berduis baik. Baru ketemu lampu merah ada orang minta, ya nyuk Ini ada undang-undang siapa ngenyuk orang tu kena. Kena mak mano? Ngenyuk orang sara kena. Udah setuju undang-undang tu? Yo. Nah tu jangan ada orang tu. Orang tu ada tapi apa tu ngenyuk kena lah. Kena. Dan tidak boleh lagi. Itu di tengah-tengah jalan itu banyak orang minta-minta. Mohon maaf ada orang minta ya untuk bangun rumah Allah. Njuk. Kita lewat juk, dah kata urusan. Yo. Ada orang ngomong tak boleh nganggu jalan, tidak nganggu jalan. Justru jalan sepi, ada orang itu maka jalan itu akan aman. Kalau daerah Muratara aku ngerasain itu. Aman, mereka juga rami di situ. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu almarhum Kakak Zili Toha itu ada bangun masjid di Tanjung Berengen, almarhum itu mudah-mudahan dapat pahalanya. Itu almarhum tu bangun masjid itu 3 miliar lebih biayanya. Dia ngomong dengan aku, Kak, wong yang mobil-mobil ngenyuk tu uji nyari masjid ini separuhnya punya wong yang berjalan-jalan. Berapa ngenyuk sen Kak? Terkumpul hampir nak 800 juta. Wong ngenyuk 5.000, 10.000. Bangun masjid ini. Selebihnya dari awak yang urusan sawit awak je. Masya Allah. Nah, wong ngenyuk itu nak dapat hampir nak 700 juta. Banyak je ku. Maka dia ngomong ini masjid punya banyak. Hebatnya. Jadi tak kacau urusannya. Tidak ada pelarangan, tak boleh minta-minta. Tak boleh minta-minta, jangan juga tidak. Yo, itulah lebih kurang. Dari Anas bin Malik, Allah pernah menurunkan wahyu kepada Nabi Musa. Seandainya bukan karena orang-orang yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, tentu akan aku kuasakan neraka jahanam, aku timpakan azab pada penduduk dunia.
Nah, kata Allah, seandainya orang tidak bersaksi tidak ada Tuhan, seandainya ada kata orang lagi nyebut la ilaha illallah tadi, tentu aku akan kuasakan neraka jahanam, aku timpakan azab pada penduduk dunia. Wahai Musa, seandainya bukan karena orang yang menyembahku, tentu aku tidak akan menangguhkan barang sekejap mata pun menyiksa orang-orang maksiat padaku. Jadi mau dah kata lagi orang menyebut nama Allah, dah kata lagi orang semayang, dah kata lagi orang berjemaah di masjid, kata orang ibadat, mudah nian Allah nak menunjuk azab itu. Wahai Musa, barang siapa yang beriman kepadaku, maka dia adalah semulia-mulia orang bagiku. Wahai Nabi Musa, satu kata dari orang-orang durhaka pada orang-orang tuanya, dosanya semisal berat timbangan pasir, seluruh pasir yang ada di bumi. Musa bertanya, siapakah orang-orang durhaka itu ya Allah? Allah berfirman, orang-orang yang berkata pada kedua orang tuanya, tidak ada pemenuhan panggilanmu, satu kata penolakan terhadap panggilan orang tua. Jadi berdosa gede nian kalau kita dipanggil orang tua tu, tak nyawab. Maka ada hukum ibu bapa, kalau kita sedang solat, uang nak nganggu, nak manggil siapa pun, nak nunjuk duit, nak nunjuk harta, tak boleh kita jawab berhenti solat. Tetapi kalau kita sedang solat, orang tua kita manggil, berhenti kita solat. Asonian kita jangan coba-coba. Saking hebatnya orang tua itu. Ini hukum pelajaran yang tidak baca. Kalau dia orang aku ngomong, cak ini ada ngomong, ay, benar ni apa tidak itu? Jadi kata Allah, nah bayangkan. Jadi kalau kita sedang solat, orang tua kita manggil, nah, tapi kita dalam mesak bacaannya, dalam ngede bacaannya, Allahu Akbar, orang tua kita masih manggil, mungkin nyala peka kan. Nah kita hentikan solat itu, kita datangi dulu orang tua kita tadi. Ngapo mak, ngapo bak. Bayang kalau sedang solat, kok kadang-kadang orang tua manggil, ngapo? Ya Allah. Kalau bak awak dulu, kalau akulah dipanggil oleh dia, akulah ngomong ngapo, tak berbunyi lagi dia. Lah ngejarnya, baru ngomong ngapo po. Bapu kami tu manggil kan, ngapo po? Cak pentingnya kawan tu dipanggil, ngapo? Rupanya iyo maksudnya tu. Maka ada labaik, Allahumma labaik. Tapi kalau orang Arab itu, kalau dipanggil orang tuanya, debaik ujungnya. Debaik itu dari kata-kata labaik. Aku memenuhi panggilanmu ya Allah. Nah, aku memenuhi panggilan orang tua tadi. Menana kita ni nama bajuan gitu. Oh na alangkah ininya. Kadang kita manggil bukan lagi lemak, masih lemak menyengapo-ngapo, kau diamnya taning. Lebih baiknya main handphone. Nah, dari Anas bin Malik, Allah pernah memberi wahyu. Nah, ayo kita terus bela. Wahai Musa, sesungguhnya di antara hamba-hambaku terdapat orang yang apabila dia meminta surga dengan isinya padaku, tentu aku akan memberinya. Dan seandainya dia meminta sarung cambuk, nah diulang lagi tadi ya. Pengulangan dari kata-kata tapi dari yang lain riwayatnya. Wahai Musa, aku bermaksud menguji orang-orang kaya, bagaimana respek mereka terhadap orang-orang yang aku berikan harta yang banyak itu. Kemudian dari Anas bin Malik, Allah pernah menurunkan wahyu kepada Nabi Musa, seandainya bukan karena orang yang bersaksi, tentu akan memberikan bersaksi atas nama Allah tadi ya, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, aku akan sempat memberikan azab kepadanya. Kemudian dari Abu Darda, Allah memberi wahyu kepada Nabi Musa, wahai Musa, ridho puaslah dengan secuil roti, makanan dari gandum yang dapat kamu gunakan, mengganjar rasa laparmu, dan sepotong kain yang dapat kamu gunakan menutup auratmu, dan bersabarlah atas berbagai musibah. Bila kamu melihat dunia menghadap berdatangan padamu, maka katakanlah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maksudnya, kalau dunia ni lang hadap kita galo, lang ngejar kita galo, lah berduit nian, jangan keladasan, ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, maka sahabat Nabi Abu Bakar tu ketika diunjuk jabatan sebagai khalifah, dia mengucap innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika Abu Bakar ngomong, seandainya aku ke depan ada masalah, maka kamu tegur aku. Maka ketika itu Sayyidina Ali menyabut pedangnya dengan gancang. Sayyidina Ali, saat ya Abu Bakar, kalau kau ada masalah dengan dirimu, aku tak negur dengan kata-kata, tapi aku negur dengan pedang ini. Bayangkan.
Nah kita ni kalau ada kawan kita punya jabatan, kita tegur, nah boleh gawe gitu. Tak setuju letu dia. Dan jika kamu melihat dunia membelakangimu dan lari menjauh, sedang kepakiran datang berpihak padamu, maka katakan selamat datang pada syiar orang-orang yang soleh. Walaupun kita dak kata ya dunia dak menghadap kita tetap sabar. Dari Abu Sa'ad ia berkata, Allah Tabarakallahu Ta'ala berfirman, wahai Musa, seandainya langit beserta isinya, bumi seisinya, dan laut seisinya diletakkan pada satu sisi. Yang ulang lagi tadi, laut, dunia, bumi diisikan, ditimbang dengan la ilaha illallah tadi, dengan zikir tadi, maka beratlah la ilaha illallah. Allahu Akbar. Ada pertanyaan tak kira-kira? Lah berjalan kau nak dem kau. Yang la ilaha illallah tadi. Beratnya ni timbangan tu. Dah kata ya. Terus ke dulu. Dari Ibnu Abbas, Allah pernah memberi wahyu kepada Nabi Musa, wahai Musa, kamu tidak akan dapat melihat aku, sesungguhnya yang hidup tidak ada. Tidak akan dapat melihat aku, melainkan tentu dia akan mati. Tidak pula yang kering, melainkan ia akan menggelincir, dan tidak pula yang basah, melainkan tentu akan berserakan. Yang akan melihat aku hanyalah penduduk surga yang tidak akan mati dan tidak pula rusak. Kalau ada pemahaman wong nak ajak kita pasal bertemu dengan Allah, jangan yang percaya. Selaginya hidup menyelamati dalam surga, bertemu kita dengan Allah. Ini dikatakan Allah dengan Musa. Maka Nabi Musa ketika dengan umatnya nak natangi bukit, nak nyanjikan nak bertemu dengan Allah, Allah katakan, ya Musa, kalau kau pasal nyengok bukit di depan kau kaget, setelah kau menjamkan mata, maka aku akan muncul. Mun kau nak bertemu dengan aku, kau suruh tutup segala mata wong itu. Nah, bukit dah kata lagi, ni kau dah baca. Oh, diajak oleh Nabi Musa. Kerana Nabi Musa ngomong, ya Allah, mun aku ni percaya dengan kau, tapi umat aku ni tak percaya nak nyengok nian. Nah, ajaklah kau ke bukit situ. Nabi Musa, para hadirin, tutup mata. Apa aku suruh melek. Nah, apa tutup mata, apa melek, bukit di depan dia ni hancur lebur berantakan. Nah, dah baca. Ya Allah, kau nyengok aku. Macam itu. Ni dah ada orang nak bertemu dengan Allah. Baca meluk Allah. Nah, sesat ke ini? Tidaklah orang-orang yang berbuat melakukan amal perbuatan kepadaku semisal sebaik suhid di dunia. Tidaklah orang yang bertakarub mendekatkan diri kepadaku semisal sebaik menjaga diri dari apa yang aku haramkan. Wara', berhati-hati. Tidaklah beribadah orang yang beribadah kepadaku semisal baiknya menangis oleh kerana takut kepadaku. Bapak Ibu yang kami hormati, terakhirnya itu, jadi tak sebaik-baik wong yang takutnya dengan Allah. Maka wong nganing, wong ngaji nyamulung, kan? Ini wong ngaji tahu-tahu. Wong ngaji dalam pesta, dalam acara ngobrol. Semakin kuat wong ngaji melantunkan lagunya, semakin kuat. Ketika wong ngaji itu Sadaqallahul Azim, berhenti seorang ngobrol tu. Ya Allah. Kadang-kadang ada pula orang ngajak ngobrol tu, Bu. Awak kau kadang-kadang galak muat ada HP, pakai video ngerekam wong ngaji. Wong sebelah awak ngajak ngobrol, oh binsal nian awak. Kenapa ketika wong ngaji awak ngerekam, wong ni ngajak ngobrol, gedelah wong ini bercakap. Dem tak jadi awak ngerekam, gedelah suaranya daripada suara wong ngaji. Itu godaan iblis galau. Jadi mana ada wong ngaji diam. Mana dia ngajak ngobrol kaget dem ngaji we. Itu. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin itu yang dapat disampaikan. Kalau ada lebih dan kurang, yang mak kepakaman tadi bukan aku yang kepakaman tu, kena diskusi Allah bercerita Nabi Musa lagi bercakap-cakap dengan Allah. Alhamdulillah dapat gambaran, kita dapat cerita, dapat kabar bahwa cerita Nabi Musa bercakap-cakap dengan Allah ini hari ini kita tahu, oh ini cakap-cakap Nabi Musa ini. Nah, salah satunya cakapnya tu ialah berzikir la ilaha illallah. Gede nian timbangannya.
Mendekati ditanya, mungkin itu yang dapat kusampaikan, lebih dan kurang mohon maaf kepada Allah, mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa dulu. Sebelum berdoa, astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana la tu'akhizna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Terima kasih kepada Ustaz Haji Muhammad Ali Awas, Magister Hukum Islam, yang telah menyampaikan kajiannya seputar hadis qudsi. Mudah-mudahan apa yang diuraikan tadi sebagai renungan untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah majelis ilmu pada pagi hari ini kita tutup sama-sama dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.